Selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan kita menggunakan kesempatan ini dan kita menikmati masa-masa berada di rumah bersama keluarga, mama, papa, dan juga keluarga kita, apa adik, apa kakak, semua yang ada. Renungan saya pagi hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya belajar dari murid-murid yang pada masa itu juga mengalami ketakutan, kekecewaan, dan kesedihan. Sama seperti saat ini, banyak manusia yang sedih, takut, bingung kapankah COVID ini akan berlalu. Tetapi ingat yang menariknya, Tuhan Yesus hadir menyapa murid-muridnya ketika mereka dalam suasana batin yang sedang sedih, yang takut. Tuhan Yesus hadir dengan kata damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa artinya itu shalom sama Irene. Shalom artinya damai, bicara tentang batin. Irene itu lebih menyuruh kepada kecukupan. Jadi berkecukupanlah kamu, damai sejahtera atas kamu. Shalom artinya damai sejahtera yang melahirkan kecukupan. Nah, Tuhan Yesus menyapa murid-muridnya karena memang murid-murid lagi membutuhkan ini pada saat itu. Sama seperti kita. Ini saya juga sedang mengalaminya. Saya butuh damai sejahtera-Mu Tuhan, dan satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera adalah datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menikmati bersama kehidupan di dalam rumah bersama mama, papa, atau bersama istri, suami, saya sendiri, karena keluarga saya ada di jauh di Medan, tetapi saya sangat menikmati bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu yang saya lalui, saya gunakan sedemikian rupa, bisa bicara lewat telepon, video call, dan lain-lain di jam-jam tertentu. Dan yang paling penting, saya lebih menikmati waktu itu saya bersama dengan Tuhan. Bisa bicara, bisa menangis, bisa berbagi, bisa cerita, segala sesuatunya. Yang kedua, apa dari renungan ini yang bisa saya pelajari adalah ketika Tuhan datang memulihkan murid-muridnya, dibutuhkan respon ternyata dari murid-muridnya. Tuhan Yesus menunjukkan tanda-tanda salib di tangannya, yaitu ada bekas paku dan di lambungnya. Ketika murid-murid menatap itu, memandang kepada tanda-tanda salib itu, murid-murid bersuka cita. Teman-teman, ternyata sukacita yang didapatkan oleh murid-murid itu harus melalui respon mereka juga. Ketika Tuhan memberikan pemulihan dengan hadirnya damai sejahtera, murid-murid harus meresponi dengan memandang kepada salib. Jadi perhatikan dengan baik, ternyata pemulihan yang Tuhan berikan tetap butuh respon. Ketika Tuhan memberikan pemulihan, Dia supaya kita bisa terima, kita butuh respon. Responnya apa? Memandang kepada Tuhan Yesus, memandang kepada salib. Artinya apa? Tidak ada pemulihan tanpa salib. Tidak ada pemulihan tanpa kita melihat kepada salib Kristus. Salib Kristus itulah yang membebaskan kita dari segala sedih, kecewa, dan ketakutan. Itu yang menjadi penghiburan kita. Yang ketiga, selain itu setelah murid-murid dipulihkan oleh Tuhan, kemudian Tuhan juga mengatakan damai sejahtera untuk yang kedua kali. Saya percaya Tuhan punya maksud kenapa ini diulang. Ketika Tuhan memberikan kata damai sejahtera di ayat 19, itu tujuannya adalah untuk kebutuhan murid-murid, kebutuhan batinnya dipulihkan, disegarkan. Nah, yang kedua di ayat 21 ini, Tuhan mengatakan damai sejahtera untuk memberikan pemulihan kepada murid, bukan hanya pemulihan, tetapi meneguhkan iman mereka. Sebab diikuti ayat berikutnya, ketika Tuhan meneguhkan mereka, Tuhan mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Artinya apa? Murid-murid sebelum diutus, diteguhkan dulu dengan damai sejahtera Tuhan dan memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Ada kata yang menarik, diberikan Roh Kudus, dihembuskan dengan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan bisa kita menikmati dengan kehadiran Roh Kudus saat ini. Saat ini di dunia tidak ada Tuhan Yesus lagi bersama dengan kita, tetapi ada Roh Kudus yang selalu menemani kita, menghibur kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kita. Perhatikan tangan saya. Ini damai sejahtera. Ketika seseorang hidupnya dipenuhi damai sejahtera Tuhan, semakin melimpah, semakin penuh damai sejahtera. Kekecewaan, ketakutan, rasa sedih itu akan semakin
hilang dari kehidupan seseorang. Tapi sebaliknya, kalau damai sejahtera Allah semakin turun dalam kehidupan seseorang, kesedihan, kekecewaan, ketakutan itu yang akan semakin memenuhi orang itu. Mana yang mau kita pilih? Ketika damai sejahtera Allah dalam hati kita semakin melimpah, rasa sedih, takut, dan kecewa itu akan sirna dari hidup kita. Apakah kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan? Teman-teman, untuk itu mari datang kepada Tuhan, minta Tuhan memulihkan batin kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus, supaya damai sejahtera-Mu memimpin setiap langkahku, dan aku siap Engkau utus Tuhan kemana aku pergi. Utuslah aku kemana Tuhan memimpin aku. Di tengah-tengah COVID-19 ini, damai sejahtera Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan, supaya kita tetap bersuka cita dan kita tetap bisa menjadi saksi bagi keluarga kita, bagi saudara kita, teman-teman kita, dan tetangga kita. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan memenuhi hati kita. Ingat bahwa Tuhan menginginkan persekutuanmu dengan Dia, bukan jabatanmu. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Bersekutu secara intim bersama dengan Tuhan menjadi satu kesempatan yang indah untuk kita di masa-masa COVID ini, dan juga bersama keluarga kita. Karena ketika kita akan sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, pasti kita tidak akan mempunyai waktu untuk bersama-sama dengan keluarga kita seperti ini lagi. Mari menggunakan waktu-waktu ini untuk semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin dekat bersama dengan keluarga kita. Percayalah, damai sejahtera Allah hadir dalam hati kita, maka engkau akan sukacita dalam situasi sesulit apapun. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Shalom, damai sejahtera beserta dengan kita. Amin. Selamat hari Minggu.